Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan studi kasus dengan menerapkan pada software Pensim. Studi kasusnya yaitu analisis simulasi sistem dinamis terhadap sistem produksi minyak goreng di PT Larijaya menggunakan software Pensim. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 73, sesi Selasa 2, praktikan laboratorium simulasi komputer. Dengan saya Mutia Mailanda NPM 21011 dan teman saya Husnia dengan NPM 21031. Selanjutnya pendahuluan. Produksi sistem dinamis digunakan dalam menentukan kebijakan pada sistem perencanaan bahan baku dengan subsistem produksi dan subsistem bahan baku. PT Larijaya merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi minyak goreng. Perusahaan ini menerapkan pemroduksian yaitu make to stock dengan permintaan yang tidak menentu. PT Larijaya berusaha untuk memenuhi suatu permintaan pasar yang tidak menentu itu. Masalah yang terjadi saat ini yaitu perusahaan akan memiliki banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat pada perencanaan kapasitas produksi. Oleh karena itu, PT Larijaya memerlukan suatu solusi perbaikan yang diusulkan untuk membuat suatu model dan sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario. Untuk itu, nantinya akan menghasilkan waktu tunggu dan memaksimalkan waktu produksi agar diperoleh suatu output yang optimal. Nah, metodologi penelitian pada studi kasus ini yaitu minyak goreng merupakan bahan baku yang berasal dari bahan nabati. Make to stock menjadi penerapan pemroduksian pada studi kasus ini. Untuk mengatasi masalah yang terjadi, sistem produksi dapat diatasi dengan menggunakan software Pensim. Nah, nantinya data yang dikumpulkan merupakan data sekunder dan diolah dengan software Pensim. Untuk itu, nantinya menghasilkan waktu tunggu dan memaksimalkan waktu produksi agar diperoleh output yang optimal. Dalam metodologi penelitian, terdapat tahap pengumpulan data dan casual loop diagram. Nah, dalam tahap pengumpulan data ini yaitu ketersediaan minyak goreng di pasar. Kemudian dalam casual loop diagram digambarkan seperti dalam PPT tersebut. Nah, dari data tersebut nantinya akan diolah dengan software Pensim. Setelah itu akan didapatkan suatu nilai output untuk mengetahui output itu optimal atau belum. Di sini saya akan mengaplikasikan software Pensim untuk mengetahui bahan baku ketersediaan minyak goreng. Yang pertama yaitu kita pilih model. Kemudian untuk inisial temnya kita dapat tahun ini yaitu 2023. Untuk final tem kita hitung 5 tahun ke depan yaitu 2028. Untuk unit for time kita ganti per tahun. Kemudian kita membuat casual loop diagram dengan menambahkan semua variabel-variabel yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku minyak goreng, mulai dari hasil panen, jumlah permintaan, gagal panen, meliputi faktor-faktor yang tanah subur, luas lahan, pemberian pupuk, dan lain sebagainya. Kemudian kita pilih variabel. Kemudian kita pilih jumlah permintaan. Kemudian kita masuk ke faktor-faktor dari hasil panen, jumlah permintaan, dan gagal panen. Untuk gagal panen ada 3 faktor yaitu cuaca buruk, kemudian hama, dan kekurangan air. Kemudian kita rapikan. Jumlah permintaan, gagal panen, ada 3 faktor juga.
Kemudian kita satukan semuanya menggunakan arrow. Setelah itu kita menambahkan plus minusnya untuk nanti di equation. Kita tepatkan. Plus semuanya. Berikut ini merupakan casual log diagram dari ketersediaan bahan baku minyak goreng, kemudian kita save. Setelah casual log diagram selesai, kita akan membuat stock flow diagram. Kita hapus semuanya terlebih dahulu. Setelah itu kita memilih level. Permintaan. Setelah menambahkan level, kita akan membuat rute rate untuk menghubungkan jumlah permintaan dan ketersediaan bahan baku. Setelah itu kita menambahkan row untuk faktor dan menggabungkan faktor dengan variabel.
Berikut ini merupakan stock flow diagram dari ketersediaan bahan baku minyak goreng. Selanjutnya kita akan membuat equation untuk memasukkan data. Yang pertama yaitu persentase peningkatan dengan equation 0,9. Hasil ini merupakan penambahan dari semua faktor. Kemudian kita Ctrl A, kita pilih simulate. Dan berikut ini merupakan grafik dari ketersediaan bahan baku minyak goreng. Untuk yang berwarna biru ini merupakan ketersediaan bahan baku minyak goreng yang semakin tahun semakin menurun. Ini merupakan tabel dengan menghasilkan kesediaan di tahun 2025 sampai 2028 berjumlah minus. Untuk skenario 2 kita mengganti persentase peningkatan dengan 1,1. Sama dengan skenario 1, skenario 2 mengalami penurunan di setiap tahunnya. Terus skenario 3 kita mengganti penurunan peningkatan dari 0,8 dengan grafiknya menurun. Setelah itu kita pilih New View. Kemudian kita pilih IO Object. Output work vector, kita pilih level, permintaan.
pilih grafik dan oke. Dan kita pilih level dan bahan baku. Yang kita pilih recovery hasil panen. Setelah itu kita membuat input leader. Seratus karena 100%. Ini kita membuat input leader, menambahkan semua variabel dari ketersediaan bahan baku minyak goreng. Kemudian kita membuat user interface untuk memudahkan pengguna dalam menghapus request terlebih dahulu. Setelah itu kita Ctrl A, kita pilih Shift. Berikut merupakan hasil dari stock flow diagram dan user interface dari ketersediaan bahan baku minyak goreng. Sekian penjelasan software dari saya. Kemudian dari hasil pengaplikasian dalam software Vensim dihasilkan hasil dan pembahasan sebagai berikut. Yang pertama pada verifikasi. Nah, model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model terjadi error, maka logikanya dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Kemudian model yang mengalami error harus mengulangi pembuatan model awal simulasi. Setelah itu, validasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Variabel yang akan diuji validasinya yaitu variabel order rate. Berikut merupakan validasi model pada Vensim. Ini merupakan tabel dari data Vensim. Diketahui pada tahun 2002, total ketersediaan minyak goreng dengan real 2.600, kemudian disimulasi 3.000 dan seterusnya, kemudian didapatkan rata-rata dari realnya yaitu min 3785,833. Kemudian dari simulasinya didapatkan min 3558,33.
Standar deviasinya pada real yaitu 4994,045135. Pada simulasi 4960,76411. Kemudian dihitung dengan diperoleh hasil E1 yaitu 6,4%, kemudian E2-nya 0,07%. Setelah itu didapatkan sebuah output simulasi seperti pada gambar berikut ini. Nah, dalam pengolahan data dari software Vensim didapatkan skenario 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari skenario 1, 2, dan 3, 4 ini dianalisis sebagai berikut. Pada skenario 1 merupakan skenario terbaik karena lebih memenuhi permintaan, walaupun masih belum sepenuhnya memenuhi jumlah permintaan yang ada. Belum terpenuhi permintaan dikarenakan jumlah bahan baku di setiap tahunnya yang mengalami penurunan. Pada skenario 1, ketersediaan minyak goreng pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, pada 2024 sebesar 910 ton, 2025 sebesar 1.580 ton, pada 2026 sebesar min 4.470, pada 2027 sebesar min 7.760, dan pada 2028 sebesar min 11.450. Kemudian pada skenario 2, ketersediaan minyak goreng pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, 2024 sebesar 910 ton, 2025 sebesar min 1.780, 2026 sebesar min 5.070, 2027 sebesar 8.960, dan pada 2028 sebesar min 13.450. Kemudian skenario 3, ketersediaan minyak goreng pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, 2024 910 ton, 2025 sebesar min 1480, 2026 min 4170, 2027 sebesar min 7160, dan pada 2028 sebesar min 10.450. Terakhir pada skenario 4. Pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, 2024 sebesar 1.270 ton, 2025 sebesar min 760, pada 2026 sebesar min 3.090, dan pada 2027 sebesar min 5.720, terakhir pada tahun 2028 sebesar min 8.650. Untuk kesimpulannya, PT Laris Jaya salah satu perusahaan yang memproduksi minyak goreng. Dengan perusahaan ini memiliki permasalahan dengan ketersediaan bahan baku minyak goreng yang dapat membuat perusahaan mengalami kekurangan jumlah produksi dan dapat membuat kurangnya permintaan karena lambatnya proses produksi yang disebabkan permasalahan tersebut, sehingga berdampak pada penghasilan perusahaan yang menjadikan perusahaan tersebut bangkrut karena kerugian tersebut. Dengan permasalahan tersebut, dilakukanlah penelitian dengan hasil output dari software Vensim. Diketahui bahwa dengan beberapa skenario dengan hasil pada tahun 2023 sampai 2028 mengalami penurunan kesediaan bahan baku minyak goreng. Namun, pada skenario pertama merupakan skenario terbaik karena penurunan ketersediaan bahan baku minyak goreng lebih memenuhi permintaan, walaupun masih belum memenuhi jumlah permintaan yang ada. Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa ketersediaan minyak goreng pada skenario 1 tahun 2023 sebesar 3.000 ton, 2024 sebesar 910 ton, 2025 sebesar min 1.780, pada 2026 sebesar min 5.070, 2027 min 8.960, pada 2028 sebesar min 13.450. Dari hasil verifikasi dan validasi didapatkan E1 lebih besar 5%, maka dapat dikatakan bahwa data yang digunakan tidak valid, sedangkan E2 lebih kecil dari 30%, sehingga dikatakan bahwa E2-nya valid. Data yang tidak valid dikarenakan menggunakan equation persentase dengan peningkatan lebih tinggi daripada equation persentase penurunan. Untuk penelitian lebih lanjut, sebaiknya equation persentase penurunan lebih tinggi daripada persentase peningkatan agar dapat ketersediaan bahan baku yang meningkat di setiap tahunnya dan menambah variabel agar dapat melihat faktor-faktor yang dapat dipengaruhi dari proses produksi minyak goreng.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 73, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.